Selamat datang di video tutorial Tata Cara Kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM. Kita akan mempelajari bagian kedua modul ketiga, yaitu pendalaman prastudi kelayakan dan penilaian kelayakan atas prastudi kelayakan. Mari kita mulai pembelajaran kita. Tujuan kajian hukum dan kelembagaan adalah untuk memastikan bahwa KPBU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan PJPK dalam KPBU. Kajian hukum tidak dilakukan dengan hanya menuliskan pasal-pasal atau ayat-ayat yang terkait dengan substansi yang akan dikaji, namun perlu dilakukan telaahan maksud dari pasal atau ayat yang bersangkutan dikaitkan dengan rencana kerjasama SPAM yang akan dilakukan. Kajian hukum paling kurang dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut: pendirian badan usaha, penanaman modal, persaingan usaha, lingkungan, keselamatan kerja, pengadaan tanah, pembiayaan KPBU termasuk mekanisme pembiayaan dan pendapatan, perizinan KPBU, perpajakan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Kajian kelembagaan antara lain dilakukan untuk memastikan kewenangan menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau direksi badan usaha milik negara atau direksi badan usaha milik daerah sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU, termasuk penentuan PJPK dalam proyek multi-infrastruktur. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholders mapping dengan menentukan peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU. Kajian teknis dilakukan terhadap 1. Analisis teknis 2. Penyiapan tapak termasuk jalur 3. Rancang bangun awal dan 4. Spesifikasi keluaran atas prasarana SPAM yang bersangkutan. Analisis teknis tersebut diperlukan dengan tujuan antara lain menetapkan spesifikasi teknis atau kapasitas keluaran dan standar kinerja teknis operasional, mengidentifikasi sumber air baku dan menetapkan jumlah kebutuhan air baku, menetapkan rancang bangun awal dari sistem yang akan dibangun atau rancangan teknis dasar, mengidentifikasi persyaratan dan ketersediaan input, memperkirakan dan menentukan perkiraan biaya dan pendapatan dari rencana kerjasama sesuai dengan jadwal konstruksi dan operasional sarana-prasarana SPAM, dan mengidentifikasi standar pelayanan minimal. Kajian ekonomi dan komersial. Kajian ini mencakup substansi sebagai berikut: analisis permintaan, yang paling kurang memuat tentang survei kebutuhan nyata atau RDS untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan, ketertarikan, kemauan, dan kemampuan pengguna dalam berlangganan dan membayar. Analisis pasar, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketertarikan industri dan ketersediaan kompetensi yang diperlukan. Analisis struktur pendapatan KPBU, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang optimal bagi kerjasama yang bersangkutan. Analisis biaya manfaat sosial, dengan tujuan untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi serta keberlanjutan KPBU. Dan analisis keuangan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menentukan tingkat kelayakan finansial KPBU. Kajian lingkungan dan sosial. Kajian lingkungan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, dengan pengertian bahwa rencana proyek yang bersangkutan merupakan proyek yang wajib AMDAL ataukah proyek yang kajian lingkungannya cukup dilakukan dengan menyusun UKL-UPL. Dalam unsolicited project, kajian AMDAL dilakukan oleh badan usaha inisiator dan harus didasarkan pada kerangka acuan AMDAL yang disusun oleh PJPK dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL. Analisis sosial diperlukan untuk menentukan dampak sosial dari KPBU, pihak-pihak yang terkena dampak, kelembagaan yang terkait dengan kerjasama, khususnya kelembagaan yang terkait dengan pembebasan tanah dan pemukiman kembali bila ada. Kajian bentuk KPBU paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Bentuk KPBU. 2. Lingkup KPBU.
3. Jangka waktu dan pentahapan KPBU. 4. Keterlibatan para pihak ketiga seperti para off-taker. Dan 5. Status kepemilikan aset selama jangka waktu kerjasama dan pengalihan aset setelah masa kerjasama selesai. Kajian bentuk KPBU antara lain harus mempertimbangkan faktor ketersediaan infrastruktur spam tepat pada waktunya, optimalisasi investasi oleh badan usaha, alokasi risiko yang mungkin timbul, dan kepastian adanya alih teknologi bagi sumber daya manusia dari PJPK. Kajian risiko KPBU. Analisis risiko bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari kerjasama bagi para pemangku kepentingan. Analisis risiko dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, mengukur besaran risiko, menentukan alokasi risiko, dan menyusun mitigasi risiko. Kajian kebutuhan dukungan dan/atau jaminan pemerintah. Tujuan kajian kebutuhan dukungan dan/atau jaminan pemerintah adalah melakukan analisis terhadap kemungkinan diperlukannya dukungan dan/atau penjaminan dari pemerintah. Sesuai dengan ketentuan, unsolicited project tidak bisa mendapatkan dukungan kelayakan dari pemerintah, namun masih dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan penjaminan dari pemerintah melalui BUPI. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila rencana kerjasama spam yang bersangkutan merupakan proyek atas prakarsa badan usaha, maka tidak perlu dilakukan kajian kebutuhan dukungan kelayakan dari pemerintah. Namun masih bisa melakukan kajian untuk permohonan dukungan penjaminan dari pemerintah melalui BUPI. Kajian mengenai hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti atau outstanding issues antara lain 1. Kepastian akan kemampuan PDAM dalam menyerap air minum curah. 2. Daerah pelayanan dari air minum curah kerjasama, apakah daerah baru dan/atau lama? 3. Tingkat kebocoran atau kehilangan air atau NRW. 4. Kemampuan PDAM dalam membiayai pengembangan jaringan distribusi. 5. Kemampuan PDAM dalam menyerap air curah. Demikian bagian kedua dari modul ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait modul ini, silakan membuka website BPP Spam. Sampai jumpa di modul berikutnya.